Sebelum kita memulai, Kak Sigit ingin menceritakan 3 contoh kasus nyata dari banyak kasus di dunia. Kasus pertama, 5 Maret 2020, seorang ibu hamil di distrik Busai, Uganda. Kasus kedua, seorang ibu hamil di dalam rumah sakit di Jodhpur, India. Kasus ketiga, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia. Seorang ibu hamil yang sedang di kamar mandi. Kesemuanya memiliki topik kasus yang sama, yaitu, mohon maaf, kepala bayi mereka terputus saat dilahirkan. Kenapa bisa begitu? Stay tonton video ini sampai selesai bersama Kak Sigit di Like Education. Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk dengerin cerita Kak Sigit tentang biologi. Jadi, ketiga kasus yang di awal Kak Sigit ceritain itu, kesemua ibu hamilnya mengalami kondisi yang sama, yaitu mengalami sungsang. Apa itu sungsang? Sungsang adalah kondisi di mana bayi yang ingin dilahirkan, kepalanya masih belum memutar ke arah rahim. Jadi kepalanya masih ada di atas, kawan-kawan. Dan ini sungguh sangat berbahaya bagi ibu-ibu hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Kenapa? Karena dalam keadaan normal, ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, kepala bayinya harus sudah menghadap ke bawah. Karena jika kepala bayinya masih menghadap ke atas dan kakinya duluan yang menghadap ke bawah, maka ketika melahirkan, bayi tersebut akan tersangkut oleh plasenta, yaitu ari-arinya, dan juga tersangkut di bagian lengan dan kepalanya. Oleh sebab itu, kondisi sungsang sangatlah membahayakan bagi ibu yang hamil, yang akan sebentar lagi melahirkan, dan bagi anak yang sedang dikandungnya. Oleh sebab itu, cara yang paling baik untuk mengatasi kondisi sungsang ini adalah dengan melakukan pembedahan sesar. Jadi, ibu yang hamil tersebut tidak boleh melahirkan secara normal. Lantas, kenapa 3 kasus yang di awal Kak Sigit sampaikan itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena keseluruhan tulang bayi merupakan tulang rawan, kawan-kawan. Jadi, bayi yang masih dalam kandungan, bahkan yang sudah lahir pun, itu keseluruhan tulangnya masih berupa tulang rawan. Dari tulang anggota gerak, kemudian tulang badan, juga tulang tengkoraknya. Itu masih tulang rawan. Nah, ketiga kasus yang tadi Kak Sigit sampaikan di awal, itu dikarenakan sang ibu memaksakan bayi untuk keluar secara normal. Dan juga perawat di rumah sakit juga memaksakannya. Akhirnya, bagian kepala bayi tersebut tersangkut di rahim. Dan terjadi pelukaan pada tulang rawan leher bayi tersebut. Kemudian, apa itu tulang rawan? Jadi, tulang rawan adalah salah satu dari 2 jenis tulang. Tulang rawan memiliki bahan dasar atau isi, atau bahasa kerennya itu adalah matriks, berupa campuran protein dan karbohidrat, yang keduanya digabung disebut dengan kondrin. Nah, di antara sel-sel tulang rawan atau disebut kondrosit itu mengandung zat perekat yang disebut kolagen. Tetapi tulang rawan ini hanya memiliki sedikit zat kapur. Nah, itulah yang menyebabkan tulang rawan lebih rentan dibandingkan jenis tulang yang lainnya. Nah, bagian tubuh kita yang termasuk tulang rawan ada apa aja? Contohnya yaitu, pertama, keseluruhan tulang pada bayi. Itu kesemuanya tulang rawan. Kemudian pada orang dewasa, apakah masih ada tulang rawan? Masih jawabannya. Yaitu contohnya pada hidung kita. Jadi hidung kita termasuk ke dalam tulang rawan. Kemudian yang terakhir yaitu pada telinga kita. Telinga kita juga termasuk tulang rawan. Lalu, bagaimana dengan jenis tulang lainnya selain tulang rawan? Tunggu video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.